Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Marani Augia dengan NIM S1E1210098, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Universitas Halwayo. Di sini saya akan membuat algoritma dan pemrogramannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Materi dan pemrograman yang saya akan bawakan, yang pertama, if-else, yang kedua, switch, materi yang ketiga, looping, yang keempat, nested if. Yang pertama, if-else. Apa itu if-else? If-else adalah pilihan alternatif dari penyeleksian untuk mencari kondisi yang diinginkan. Else if memiliki fungsi yang sama seperti pernyataan if dan diletakkan setelah pernyataan. Untuk contoh yang pertama, buat algoritma atau flowchart dan program untuk membuat luas dalam bangun datar persegi panjang. Variabel yang akan digunakan adalah P sebagai panjang, L sebagai lebar, luas, dan menggunakan tipe data integer. Untuk flowchart-nya, yang pertama itu mulai, masukkan P, masukkan L, lalu luas sama dengan P kali L, atau panjang kali lebar, lalu nanti akan menampilkan luas, dan programnya selesai. Langsung saja kita ke pemrogramannya. Pertama kita buka dulu kode blok, lalu Ctrl+Shift+N, Ctrl+S, kita kasih nama, terserah nama apa. Saya kasih nama tugas video .cpp. Langsung saja kita pertama itu kita membuat struktur datanya. Itu include string using namespace tadi kita menggunakan tipe data integer. Kita deklarasikan P, L, dan luas. Lalu kita cout. Menghitung luas persegi panjang. Cout, masukkan nilai panjang, sama dengan Cin P
CO, masukkan nilai lebar sama dengan Sin L kecil. Lalu luas panjang kali lebar. CO luas segi panjang sama dengan luas. Kita coba run. Misal 5, 4. Maka luas persegi panjang 20. Kita ke contoh yang kedua. Buat algoritma atau flowchart dan program untuk menghitung rata-rata dari 3 buah bilangan. Variabel yang akan digunakan yaitu ada A, B, C, jumlah, dan rata-rata. Dan di sini menggunakan tipe data float. Untuk flowchart-nya, yang pertama itu mulai, masukkan nilai A, B, dan C, lalu diproses, jumlah sama dengan A tambah B tambah C. Lalu rata-rata sama dengan jumlah dibagi 3. Lalu akan tampilkan rata-rata. Dan programnya selesai. Untuk programnya, maka integer A, B, C, jumlah, rata-rata, kita deklarasikan. CO, menghitung rata-rata. Lalu CO, masukkan nilai A, sama dengan Sin A. CO, nilai B, nilai C. Lalu jumlah sama dengan A tambah B tambah C.
rata-rata sama dengan jumlah dibagi 3. Maka akan tampil Cout hasil rata-rata sama dengan rata-rata. Kita coba run. Menghitung rata-rata misal 4, 9, dan 6. Maka hasil rata-ratanya 6. Lanjut ke contoh 3. Buat algoritma atau flowchart dan program untuk menentukan apakah bilangan yang dimasukkan bilangan ganjil atau genap. Variabel yang akan digunakan yaitu N dan sisa menggunakan tipe data integer. Untuk flowchart-nya yang pertama itu mulai, masukkan bilangan, lalu sisa sama dengan bilangan modulus 2. Lalu kondisinya, kita cek kondisinya. Jika sisa sama dengan 1, jika benar maka dia akan tampil nilai ganjil. Jika sisa tidak sama dengan 1 atau false, maka dia akan tampil nilai genap. Jika sudah, maka programnya akan selesai. Menggunakan tipe data integer. Ada N, kita deklarasikan N. Ada sisa. Maka Cout bilangan ganjil genap. Cout masukkan bilangan. In N. Maka kondisinya sisa sama dengan N modulus 2. Maka if sisa sama dengan 1
CO N sama dengan bilangan ganjil. Else, maka CO N sama dengan bilangan genap. Kita coba run. Bilangan genap. Maka 4 sama dengan bilangan genap. Kita coba bilangan ganjil. 3. Maka 3 sama dengan bilangan ganjil. Selanjutnya ke contoh 4. Buat algoritma atau flowchart dan program untuk menghitung luas dari bangun datar segitiga. Di sini menggunakan variabel alas, tinggi, dan luas, dan menggunakan tipe data integer. Untuk flowchartnya sendiri, yang pertama ada mulai, masukkan alas dan tinggi. Untuk kondisinya, luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Maka akan tampilkan luas. Dan selesai. Langsung ke programnya, alasnya, tinggi, dan luas. Maka CO menghitung alas, menghitung luas segitiga. Maka CO masukkan nilai alas sama dengan Cin alas. Lalu CO masukkan nilai tinggi sama dengan Cin tinggi. Lanjut, maka luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Maka akan tampil CO luas segitiga
Kita coba run. Rumuskan nilai alas 7 dan 8. Maka luas segitiganya itu 28. Selanjutnya, contoh yang kelima, buat algoritma atau flowchart dan program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah bilangan. Variabel yang akan digunakan yaitu A, B, dan C, dan menggunakan tipe data integer. Untuk flowchart-nya sendiri, yang pertama itu mulai, masukkan nilai A dan B dan C. Lalu di sini kita pengecekan kondisi yang pertama, jika A lebih besar B dan A lebih besar C, jika itu benar, maka nilai A adalah nilai terbesar. Jika salah, dia cek kondisi yang kedua, yaitu B lebih besar A dan B lebih besar C. Jika dia benar, maka nilai B adalah nilai terbesar. Jika salah, maka secara otomatis nilai C adalah nilai terbesar. Dan setelah pengecekan kondisi, tampil nilainya, maka selesai programan tersebut. Langsung saja kita ke programnya. Kita deklarasikan A, B, dan C. Kita cout. Menghitung nilai terbesar. Maka cout, masukkan nilai A sama dengan Cin A. Lalu masukkan nilai B, Cin B, masukkan nilai C, Cin C. Selanjutnya menggunakan if. Kondisi yang pertama, A lebih besar dari B dan A lebih besar C. Maka cout nilai A terbesar. Else if kondisi yang kedua, B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C. Cout nilai B terbesar. Maka else secara otomatis
nilai C terbesar. Kita tidak perlu lagi menuliskan kondisinya, karena secara otomatis maka nilai C itu adalah nilai terbesar. Kita coba run. Nilai A misal 9, 8, 7. Nilai A adalah nilai terbesar. Lanjut ke contoh yang ke-6, yaitu buat algoritma atau flowchart dan program untuk menghitung nilai rapor dari mahasiswa. Variabel yang akan digunakan yaitu ada tugas, UTS, UAS, dan menggunakan tipe data integer. Untuk nilai akhirnya menggunakan tipe data float, dan nilai dan NH itu sebagai karakternya. Langsung saja ke flowchart-nya. Di sini yang pertama, mulai. Masukkan tugas, UTS, UAS. Lalu NA sama dengan 20%, kita ubah ke jadi desimal, menjadi 0,2 dikali tugas, ditambah 30%, diubah menjadi desimal, menjadi 0,3 kali UTS, ditambah 50%, diubah menjadi desimal, menjadi 0,5 dikali UAS. Lalu di sini akan mengecek ke yang kondisi yang pertama. Jika NA lebih besar sama dengan 81 dan NA lebih kecil sama dengan 100, jika dia benar maka NH sama dengan A. Jika salah, dia akan cek ke kondisi yang kedua. Jika NA lebih besar sama dengan 66 dan NA lebih kecil sama dengan 81, jika benar maka NH-nya sama dengan B. Jika salah, dia akan mengecek kondisi yang ketiga. Jika NA lebih besar sama dengan 55 dan NA lebih kecil 66, jika benar maka NH itu sama dengan C. Jika false, NA lebih besar sama dengan 40 dan NA lebih kecil sama dan NA lebih kecil 55. Jika benar, maka NH-nya itu sama dengan D. Dan jika false, secara otomatis NH itu sama dengan E. Jika selesai pengecekan kondisi, maka tampilkan NA dan NH. Dan programnya selesai. Langsung saja kita ke pemrogramannya. Di sini menggunakan integer, kita deklarasikan terlebih dahulu. Tadi ada tugas, ada UTS, ada UAS, dan float NA, karakternya NH. Maka CO menghitung nilai akhir.
CO, masukkan nilai tugas sama dengan Cin tugas. Lanjut, di sini nilai UTS maka sini UTS. Kita ganti UAS. Lalu NA sama dengan 0,2, ini rumusnya, dikali tugas ditambah 0,3 dikali UTS ditambah 0,5 dikali UAS jika kondisinya bernilai benar NA itu lebih besar sama dengan 81 dan NA lebih kecil sama dengan 100. Jika dia benar, maka NH sama dengan A. Else if jika NA lebih besar sama dengan 66 dan NA lebih kecil 81, maka NH-nya sama dengan B. Else if jika kondisinya NA lebih besar sama dengan 55 dan NA lebih kecil 66, maka NH sama dengan C. Else if NA lebih besar sama dengan 40 dan NA lebih kecil 55, maka NH-nya sama dengan D. Maka else NH sama dengan
Oke. Lalu tampilkan cout nilai akhir sama dengan NA cout nilai huruf sama dengan NH. Nilai tugasnya misal 80, terus 90, 60. Maka nilai akhirnya itu 73. Nilai hurufnya itu dapat B. Bisa kita tambahkan. Coba lagi, 80, 95, 100. Maka nilai akhirnya itu 94,5, nilai hurufnya sama dengan A. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu switch. Switch adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode program akan diproses. Untuk contoh yang ketujuh, buat algoritma atau flowchart dan program untuk dapat memilih operasi matematika mana yang akan diselesaikan. Jika dia pilih angka nomor 1, maka dia akan menyelesaikan operasi matematika penjumlahan. Jika dia pilih nomor 2, maka dia akan menyelesaikan operasi matematika pengurangan. Jika yang dia pilih adalah 3, maka dia akan menyelesaikan operasi matematika perkalian. Dan yang keempat akan menyelesaikan operasi matematika pembagian. Dan menggunakan variabel yang akan digunakan ada A, B, hasil, pilihan, dan menggunakan tipe data integer. Langsung ke flowchart-nya, yang pertama itu mulai masukkan pilihan operasi. Di sini kita menggunakan switch, yaitu pilihan. Seperti yang saya sudah bilang, jika case-nya sama dengan 1 atau dia memilih nomor 1, jika true, masukkan nilai A dan B. Maka dia akan hasilnya sama dengan A tambah B. Lalu tampilkan hasil. Lanjut ke pilihan nomor 2. Jika dia memilih nomor 2, maka masukkan nilai A dan B, maka dia akan menghitung hasil pengurangan. Hasilnya sama dengan A kurang B. Lalu tampilkan hasil. Lalu yang pilihan nomor 3, masukkan nilai A dan B. Hasilnya dia akan menyelesaikan operasi matematika perkalian. Maka hasil sama dengan A kali B, lalu tampilkan hasil. Jika dia memilih nomor 4, maka jika dia bernilai benar, masukkan nilai A dan B, maka dia akan menyelesaikan operasi matematika pembagian. Maka hasil sama dengan A dikurang B, lalu tampilkan hasil. Jika dia memilih misal nomor 5, maka dia akan bernilai salah. Maka dia akan mengeluarkan input salah. Sehingga program tersebut selesai. Lanjut ke programnya, jujurnya ada pilihan A, B, dan hasil. CO
operasi matematika. CO 1 penjumlahan CO 2 pengurangan yang ketiga perkalian. Dan yang keempat pembagian. Lanjut CO, masukkan pilihan Sin pilihan. Jadi di sini akan tampil kita itu mau memilih pilihan yang mana. Lalu menggunakan switch, pengulangan switch, T1 CO, masukkan nilai A sama dengan Sin A. CO, masukkan nilai B. Sin B. Maka hasil sama dengan A tambah B. CO hasil penjumlahan. Hasil. Lanjut ke case 2. Di sini kita fokus saja.
Sini kita tambah break. Ini kelas 4, 3, sini kita tambah break. Dia akan berhenti memproses. Sini kita ganti tadi apa, pengurangan, maka kurang. Sini perkalian. Sini pembagi. Selanjutnya break. Cout input salah. Sekarang percobaan. Kita coba run. Misal kita pilih nomor 1, 3, 4. Hasil pencobaan 7. Kita coba yang kedua. Di nomor 2. 6, 8. Maka hasilnya 2. Karena kita lupa ganti, guys.
Kita coba run kembali. Kita coba run. Nomor 4. Hasil pembagiannya 0. What? Kita coba pilih nomor 3. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita coba pilih nomor 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. Kita lanjut ke contoh soal. Kita ke materi looping. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu looping. Looping adalah suatu instruksi. Looping adalah suatu instruksi untuk membentuk aksi secara berulang pada blok yang sama, di mana di dalam blok yang akan diulang terdapat pernyataan atau pernyataan. Contoh yang ke-8, buat algoritma atau flowchart dan program untuk membuat 5 tulisan teknik informatika. Variabel yang akan digunakan yang pertama N dan I, menggunakan tipe data integer. Flowchart-nya yang pertama mulai masukkan N, kita inisialisasi bahwa I sama dengan 1. Maka lanjut ke pengecekan kondisi, jika I lebih kecil sama dengan N, jika true, maka tampilkan teknik informatika. Maka increment-nya atau I sama dengan I tambah 1 atau I++. Maka dia akan bertambah 1 untuk mengulangnya. Misal kita masukkan di sini 2. I sama dengan 1. Lalu kita pengecekan kondisi bahwa I lebih kecil sama dengan N. 1 lebih kecil sama dengan 2, benar. Maka tampilkan teknik informatika dan bertambah 1. Lalu di sini menjadi 2. 2 lebih kecil sama dengan N, true, maka tampilkan teknik informatika. Maka di sini akan naik kembali dan bertambah 1 menjadi 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 2? Salah atau false. Maka programnya secara otomatis selesai. Kita langsung ke programnya. Menggunakan tipe data integer, kita deklarasikan I. While, kita pakai while. Kondisinya I lebih kecil sama dengan 1. Lebih cout teknik informatika. Increment-nya I++. Kita coba run.
Coba di sini kita isi 5. Maka akan tampil teknik informatika sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh yang ke-9, buat algoritma atau flowchart dan program untuk menampilkan kelipatan N dari 1 sampai 100. Buat algoritma atau flowchart dan program untuk menampilkan bilangan kelipatan N dari 1 sampai 100. Atau N diinputkan. Variabel yang akan digunakan N dan I. Dan tipe datanya integer. Maka yang pertama itu mulai masukkan N, I sama dengan N. Kita pengecekan kondisi bahwa I itu lebih kecil sama dengan 100. Jika dia benar atau true, maka tampilkan I. Dan incrementnya I sama dengan I tambah N. Maka I sama dengan N. Misal N1. Berarti I sama dengan 1. Maka I lebih kecil sama dengan 100. Berarti 1 lebih kecil sama dengan 100. True, maka tampilkan I. Itu tampilkan 1. Maka 1 tambah N berarti 2. Berarti dia kembali lagi ke sini. Sampai habis atau selesai pengecekan kondisinya. Jika false, maka programnya secara otomatis selesai. Kita langsung saja ke programnya. Kita deklarasikan dulu I dan N. Cout. Kelipatan bilangan. Handle cout masukkan nilai N. Cin N. Kita pakai pengulangan for. Tipe data integer, inisialisasinya sama dengan N. I lebih kecil sama dengan 100. Incrementnya I sama dengan I tambah N. Maka cout I kita coba run.
Masukkan nilai N 100. 90. Kita coba run. Masukkan nilai 10. Maka kelipatan 10-nya itu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Jadi dia berkelipatan 10. Misal kita masukkan N itu berkelipatan 2. Maka dia tampil kelipatan 2 sampai 100. Kalau yang dicontoh soal tadi, lanjut kita ke contoh selanjutnya, contoh 10. Buat algoritma atau flowchart dan program untuk memasukkan nilai sampai nilai yang dimasukkan 0 akan dihitung jumlahnya. Variabel yang akan digunakan yaitu N dan jumlah, tipe datanya integer. Untuk flowchartnya sendiri, yang pertama mulai jumlah sama dengan 0, masukkan N, jumlah sama dengan jumlah ditambah N, untuk flowchartnya sendiri, yang pertama mulai jumlah sama dengan 0, masukkan N, jumlah sama dengan jumlah tambah N. Karena kita memakai do while, maka kondisinya itu berada di bawah. Jadi N bukan sama dengan 0. Jika bernilai true, maka masukkan N. Jika pengecekan kondisinya selesai, jika dia bernilai false, maka tampilkan jumlah. Dan pemrogramannya otomatis selesai. Langsung saja kita ke pemrogramannya. Kita memakai tipe data integer, kita deklarasikan N dan jumlah. Sama dengan 0. Do CO, masukkan nilai N. Sin N. Jumlah sama dengan jumlah ditambah N. Lalu while kondisinya N tidak sama atau N bukan sama dengan 0. Maka CO
jumlah nilai. Jumlah. Kita coba run. Lima. Di sini kita tambahkan break. Lalu kita run. Misal 8, maka jumlah nilainya sama dengan 8. Karena jumlah sama dengan 0. Lanjut ke contoh materi yang keempat. Lanjut ke materi yang keempat, nested if. Pengertiannya, nested if itu apa? Nested if itu merupakan struktur if yang paling kompleks karena merupakan perluasan dan kombinasi dari berbagai struktur if lainnya. Konsep dari percabangan ini adalah terdapat struktur if yang berada di dalam struktur if lainnya. Next, contoh ke-11. Yang ada tabel harga tiket per orang, tujuan atau kelas. Ada tujuan ke Jakarta dan Bali. Untuk ekonominya sendiri, harga normalnya itu 1 juta. Kalau VIP-nya itu 1.500.000. Untuk keberangkatan tiket ke Bali itu normalnya 2 juta, kalau VIP-nya itu 2.500.000. Jadi bisa dibilang ditambah 500 untuk masuk ke VIP. Jika memasukkan kode tujuan sama dengan 1, berarti tujuannya adalah Jakarta. Jika memasukkan kode tujuan 2, berarti tujuannya adalah Bali. Jika memasukkan kode kelas E, berarti kelasnya adalah ekonomi. Jika memasukkan kode kelas B, berarti kelasnya adalah VIP. Inputan adalah jumlah tiket yang dibeli, outputnya adalah jumlah harga yang harus dibayar. Baik, kalau follow chartnya, yang pertama itu mulai masukkan tujuan. Masukkan tujuan, kelas, dan jumlah. Di sini pengecekan kondisi yang pertama, tujuan sama dengan 1. Jika true, maka dia memilih kelas E. Lanjut, jika dia salah, maka dia akan dikasih pilihan E. Tapi di sini pengecekan kondisi lagi. Jadi, jika true, jika dia setuju, maka harga yang harus dibayar itu 1 juta. Jika dia salah, maka harga yang harus dikeluarkan itu 1.500.000. Dan untuk kelas E, jika dia benar, maka yang harus yang keluarkan itu 2 juta. Jika false, maka otomatis dia memilih VIP. Untuk selanjutnya, dia akan mengeluarkan total sama dengan harga dikali jumlah. Lalu tampilkan total. Maka programnya selesai. Kita langsung ke pemrogramannya. Deklarasikan menggunakan tipe data 7.
integer, menggunakan kita deklarasikan terlebih dahulu menggunakan tipe data integer, deklarasikan tujuan, harga, total, dan jumlah. Pakai karakternya itu kelas. Cout, tujuan keberangkatan. Jangan lupa tanda kutip. Cout 1 Jakarta, Cout, dan yang kedua Bali, lalu Cout masukkan tujuan. Pilih 1 atau 2. Lalu in-nya pilihan. Lalu in-nya tujuan. Cout kelas, tiket. Cout ekonomi, Cout VIP. Cout masukkan kelas tiket. Jadi nanti tuh dikasih pilihan, pilih ekonomi atau VIP, sama dengan SIM kelas, variabelnya kelas. Lanjut, Cout masukkan jumlah pembelian. In jumlah. Jika kondisinya tujuan sama dengan 1, maka if
kelas sama dengan E. Harganya sama dengan 1 juta. Else harga sama dengan 1.500.000. Lanjut. Else if kelas sama dengan E, maka harga sama dengan 2 juta. Else harga sama dengan 2.500.000. Kita coba run. Total sama dengan harga dikali jumlah. Cout tampilkan total yang dibayar. Kita coba run. Kita pilih 2 di IP, pilih 6. Maka total yang harus dibayar itu 120 juta. Maaf, 12 juta. Yang harus dibayar 12 juta. Lanjut ke contoh slide berikutnya. Contoh yang ke-12, buat algoritma flowchart dan program untuk pengkategorian penduduk miskin atau tidak. Variabel yang akan digunakan ada umur, tanggungan, pendapatan, biaya hidup, menggunakan tipe data integer. Untuk karakternya ada sekolah dan kerja. Flowchart-nya sendiri yang pertama itu mulai, masukkan umur. Untuk pengecekan kondisi yang pertama, umurnya itu umurnya itu 18, umurnya lebih besar dari 18. Berarti di atas 18. Jika true, masukkan status bekerja.
Lalu pengecekan kondisi, sudah bekerja atau belum? Jika sudah, maka masukkan pendapatan per bulan dan jumlah tanggungan. Lalu ke biaya hidup menggunakan pendapatan per bulan atau jumlah tanggungan, maka dicek lagi biaya hidupnya itu lebih kecil 300.000 atau tidak. Kalau benar, maka dia penduduk miskin. Jika salah atau lebih itu biaya hidupnya itu lebih besar 300, maka dia akan dikategorikan bukan penduduk miskin. Nah, jika dia false atau di bawah 18 itu masukkan status sekolah. Masih sekolah atau tidak? Jika masih sekolah, maka dia bukan penduduk miskin. Jika dia tidak bersekolah, maka dia termasuk penduduk miskin. Dan secara otomatis programnya selesai. Langsung ke pemrogramannya. Kita deklarasikan dulu. Kita deklarasikan ada umur, pendapatan, tanggungan, biaya hidup, untuk karakternya sendiri, ada kerja, dan sekolah. Pertama, CO. Masukkan umur. SIN, umur, jika umurnya itu lebih dari 18, maka CO-nya masukkan status kerja. Dia bekerja atau tidak? Dikasih pilihan. Maka SIN bekerja. Karena karakternya situ kerja, maka kita tulis kerja. Lanjut, jika dia bekerja sama dengan maka CO masukkan pendapatan sama dengan SIN pendapatan. CO
Masukkan tanggungan siin tanggungan. Lanjut, biaya hidup sama dengan pendapatan dibagi tanggungan. Jika biaya hidup lebih kecil dari 300.000, maka CO penduduk miskin. Else CO lalu else CO penduduk miskin. Maka else CO masukkan status sekolah Y atau tidak, dia bersekolah atau tidak. Maka jika dia sekolah dengan jika dia bersekolah maka dia bukan penduduk miskin. Jika dia tidak bersekolah, maka dia penduduk miskin. Ini sudah saya perbaiki, kita coba run. Masukkan umur 17 tahun. Sekolah. Maka bukan penduduk miskin. Kita coba. 19 tahun.
tidak kerja, maka penduduk miskin. Coba lagi 18 tahun, 19 tahun, kerja, pendapatan 500.000, satu, maka termasuk bukan penduduk miskin. Kita coba yang di bawah lagi, 15 tahun, tidak, maka bukan penduduk. Kita lanjut ke contoh yang ke-13. Bisa jadi dalam blok if ada blok looping, yaitu for, while, dan do while. Misalnya terdapat dua pilihan menu. Yang pertama bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Yang kedua faktorial. Jika memilih 1, maka program akan meminta memasukkan nilai n dan akan ditampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Jika memilih 2, maka program akan meminta memasukkan nilai dan akan dihitung nilai faktorial. Lanjut ke flowchart-nya. Kita langsung ke pemrogramannya. Pertama, kita deklarasikan integer, yaitu ada n. Pertama itu kita deklarasikan ada n pilihan dan faktorial sama dengan 1. Selanjutnya cout. Yang pertama kelipatan bilangan. 1 sampai 100. Cout faktorial. Cout masukkan pilihan. Sama dengan in pilihan jika pilihan sama dengan 1, maka cout kelipatan bilangan render cout masukkan bilangan kelipatan. Sama dengan in n. Kita
Kita pakai pengulangan for, integer, inisialisasinya sama dengan n, i lebih kecil sama dengan 100, incrementnya i sama dengan i tambah n. Cout i maka else cout faktorial cout masukkan nilai n. Cin n. Lalu kita pakai pengulangan for kembali, integer, inisialisasinya i sama dengan n, i lebih besar sama dengan 1, incrementnya itu i min. Faktorial sama dengan faktorial dikali 1. Maka cout tampilkan faktorial. Kita coba run. Kita coba run. Kita pilih 1, lalu kelipatan bilangan. Masukkan bilangan kelipatan 21. Maka yang akan muncul adalah 21, 42, 63, dan 84. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.